Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua minggu kedua kuliah fisika atmosfer ya, fisika atmosfer 2 SKS semester 5 ya, semester 5. 5 apa 6? 5 ya kayak ya. Ya wes ini kita lanjutkan materi selanjutnya sesuai di RPS. Kita masih menyelesaikan yang di bab pertama, topik pertama tentang apa ya tadi. Di topik pertama itu coba kita cek RPS nya ini toh. Kita masih melanjutkan di materi apa tadi ini ya. Oke ya, di efek-efek gravitasi. Oke ya, masih di efek-efek gravitasi kita belajar itu. Nanti kita lanjutkan ke yang kemarin sudah kita bahas. Terus ini fokusnya kita ke force gravity atau gaya gravitasi. Sebelum kesini kemarin ada kegiatan di rumah atau tugas di rumah ya dah, sama diminta membuktikan apa persamaan ini, diminta membuktikan persamaan 16 ini bagaimana bisa menjadi persamaan 17 ini kan. Nah ini sudah dikerjakan lah. Nah sekarang kita coba untuk kita uraikan. Kata kuncinya adalah dengan apa ini, dengan ekspansi. Ekspansi ya, ekspansi dengan binomial atau direct Taylor. Kita pakai teknik ekspansi. Oke ya. Nah kita coba untuk ekspansinya. Sekarang kita bahas pakai OneNote ya. Oke, pakai OneNote. Kuliahnya adalah kuliah apa? Kita kuliah apa? Lumayan yang gini. Tambah satu lah no. Nah sini apa namanya? Atmosfer. Atmosfer ATM. Oke. Fisika atmosfer. Terus kita Oke, dengan ekspansi direct Taylor. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk direct Taylor. Direct Taylor ini di fisika matematika sudah. Nanti ada pasangannya apa? Direct apa? Maclaurin. Nah, ini kondisinya nanti ada kondisi tertentu jika apa? X-nya atau A-nya ya, sorry. Kalau A-nya nanti mendekati nilainya sama dengan 0, nanti direct Taylor akan berubah menjadi direct Maclaurin. Kita lihat dulu di appendix. Di sini kan diminta disebutkan ada di appendix 1 ya kalau di buku. Coba kita cek di sini appendix 1-nya di buku ini. Saya pakai ini ya, di Taylor series. Di Taylor series ini ada mana? Ya ini kan. Nah ini kalau kita turunkan di Taylor series, dia kan punya sifat begini. Fx, suatu fungsi fx bisa diekspansi menjadi begini. Nah aja. Di direct Taylor itu ada ekspansi x itu jadi apa? Fa gitu kan, tadi mana? Fx0 atau Fa gitu kan boleh. Kalau di apa di kemarin kan ada istilah Fa gitu kan di fisika matematika, atau ini bisa diganti x0 kan gitu ya, suatu konstanta, kemudian ditambah apa x min a, f aksen dari a turunan pertama, kemudian ditambah lagi apa x min a kuadrat, tapi ini per 2 faktorial ya, terus kemudian dikali apa f turunan kedua dari a gitu kan. Nah, terus kemudian ditambah lagi dan seterusnya. Nah ketika nanti a nya ini nilainya 0, maka dia berubah jadi direct apa Maclaurin. Nah ini saya ingatkan kembali ketika di fisika matematika. Kemudian kita punya fungsi apa tadi? Di sini kita punya fungsi ini kan. Nah kita ambil saja yang ini. Nah, bahwa G star atau G bintang, sama kan G star itu nilainya apa tadi? G per 1 di mana? G per 1 plus Z per R. Nah ini
kita tinggal masukkan sendiri. Ini sama dengan G0 bintang sama dengan 1 plus Z per R, ya kan, Z per R pangkat 2 atau kuadrat gini kan. Nah sekarang kita ambil fungsi fx-nya, kita misalkan ini saja, ini kita ubah jadi misalkan fx. Nah dengan kita bisa merubah 1 plus Z per R, ya dah. Kemudian ini dipangkatkan min 2 kan jadinya gitu, karena ini per ya. Oke, terus ini kita bisa apa tadi, rubah ini, misalkan ini adalah X, berarti fungsinya nanti akan 1 plus X pangkat min 2. Oke ya. Terus kemudian kita bisa lanjutkan untuk proses ekspansinya. Jadi kalau kita menentukan tadi dengan pendekatannya di sini dinyatakan bahwa A-nya itu mendekati 0 atau Z-nya nilainya 0 ini kan, nanti dia akan berubah jadi apa? Deret apa? Maclaurin. Nah kalau deret Maclaurin berarti nanti ini dimasukkan A-nya jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0 gitu kan, ini jadi 0, ini jadi 0, maka jadi deretnya seperti ini kan, fx sama dengan apa? F0. Nah kita masukkan nilainya, x nya sama dengan 0 nanti plus apa tadi, ini x saja karena ini min 0 ya, dikali f aksen 0 ditambah x kuadrat per 2 faktorial dikali f. Nah kemudian ini ditambah dan seterusnya ini kan. Nah kita bisa lakukan, tentukan dulu apa nanti kalau fx nya sama dengan ini. Jika fx nya ya, sekarang jika fx nya sama dengan apa? 1 plus x pangkat min 2, maka f aksen x nya sama dengan berapa? F aksen x nya berarti turunan dari ini kan, turunan dari ini diturunkan berapa ya ini? Min 2 ya. Terus turunan yang ada di dalamnya berarti 1 dikali apa? 1 plus x pangkat min 3 kan, pangkatnya jadi min 2 dikali 1 plus x pangkat min 3. Kalau turunan kedua berarti apa? Ini diturunkan lagi berarti min 2 efisiennya ini dikali pangkatnya ini min 3 gitu. Turunan di dalamnya 1, terus ini 1 plus x pangkat min 4 atau jadi 6 1 plus x pangkat min 4. Nah ini turunan biasa. Oke, nah sekarang kita tinggal masukkan. Kalau nanti x nya, jika x nya sama dengan 0, jika x nya sama dengan 0, maka ini kan di f0 kan, jadi f0 maka ini jika ininya x nya 0 diganti 0, maka nanti ini diperoleh fx atau f0 itu jadi sama dengan berapa? 1 saja kan, 1 plus 0 pangkat min 2 1. Kemudian kalau f aksen 0 ini masukkan aja, ini diganti apa? 0. Nah berarti kan ini min 2 saja. Oke, kalau ini diganti 0 ya kan, f0 maka tinggal berapa ini? 6 saja kan. Nah ini, nah ini kita masukkan ke sini tadi, ke sini berarti fx. Jadi fx kita tinggal masukkan saja, itu sama dengan f0 ini, f0 berarti kan 1 ya, ditambah ini tadi, oh ini sudah ditentukan ya f0, kemudian ini ada x langsung dikali f aksennya 0 berarti berapa ini? Nah, min 2 berarti dikali min 2, oke, ditambah x kuadrat per 2 faktorial berarti x kuadrat per 2 kan gitu ya, f ini jadi berapa? 6 ini kan, ditambah, oke, berarti nanti ketemu 1 min 2x ditambah berapa ini? 3x kuadrat ditambah, oke. Nah di sini di buku diminta gimana? Dengan kita ngambil first two terms retain, berarti kita cukup ngambil dua suku berarti yang ini saja boleh. Oke, efeknya berarti efeknya bisa diekspansi jadi situ. Maka nanti dengan x nya tadi sama dengan apa? Z per apa tadi? R. Maka kita bisa ganti f fungsi Z per R itu jadi apa? 1
min 2Z per R gitu kan. Nah ini maka nanti G starnya itu sama dengan tadi kan gini, G0 star per, karena hasilnya gini 1 plus Z per R kuadrat gini kan. Nah ini diganti dengan apa, 1 min 2 Z per R, karena ini hasil ekspansinya dari ini. Oke ya, berarti sudah bisa untuk pembuktiannya tadi. Ini pemanasan. Kita lihat kembali di fisika matematika, kemudian kita mulai lanjut ke berikutnya ya, sehingga dapat ini ya. Ini Taylor series ada di appendix 1C, tadi sudah saya tunjukkan. The force of gravity, gaya gravitasi. Nah di gaya gravitasi ini nanti akan banyak kita lihat bahwa hukum Newton second law even in the rotating system. Nah selama ini kalau sama lihat gaya gravitasi, kalau sama lihat gaya gravitasi itu kan kita mengabaikan rotasi bumi. Nah, kita tidak memperhatikan rotasi bumi. Maka nanti ketika kita membahas the force of gravity di fisika atmosfer, kita mulai memperhitungkan adanya rotasi bumi yang mempengaruhi gaya gravitasi. Berarti di situ nanti ada pengaruh apa? Gaya sentrifugal atau gaya sentripetal dia. Nah gini, the apparent centrifugal force. Nah ini kita menunjukkan per unit mass is easily found to be given by ini. Berarti ini apa, percepatan sentrifugal. Nah, yang mendorong benda seperti keluar meletik, bahasanya apa, terlepas dari permukaan bumi. Jadi kalau kita naik apa itu yang keliling pasar malam, yang keliling-keliling itu kan kita seperti terdorong keluar. Nah itu ada gaya sentrifugal, sebenarnya adalah gaya semu itu kan gitu. Nah tapi itu nanti ada prosesnya ketika ada efek rotasi seperti itu, gaya melingkar, maka ada efek adanya gaya sentrifugal, sehingga nanti ketika gaya sentrifugal itu kita bagi per unit mass, maka menjadi apa, percepatan sentrifugal atau percepatan sentrifugal ini ya. Nilainya nanti kalau di gerak rotasi kan ada apa, omega. Nah, omega ini nanti kita bahasanya di sini sebagai apa, ini omega ya, tetap omega, ini omega kecil, ini omega besar bahasanya gitu kan. Kalau sama di fisika dasar kan ini simbolnya apa, resistor. Nanti itu sih hanya sebatas simbol saja, tapi di sini nanti kita bisa pakai tulisan huruf Yunani ini sebagai simbol dari, di buku ini simbol sebagai apa, kecepatan angular atau angular frequency. Frekuensi angular, often called angular velocity, ya, kecepatan angular of the earth and air is radius vector drawn perpendicularly from the earth's axis. Perpendicular, gak lurus, dari earth axis sumbunya to the point of rotation shown figure 1.3. Kita lihat figure 1.3. The vector sum of G and omega kuadrat R represent, mempresentasikan atau menggambarkan the force per unit mass or acceleration measured by plumb bob or by falling weight. Nah, berarti nanti sebenarnya adanya gaya gravitasi atau percepatan gravitasi itu tidak hanya disebabkan oleh interaksi dari bumi saja yang statis, tapi karena ada proses rotasi juga. Nah, rotasi juga itu disebabkan secara fisika, itu merupakan efek dari gerak melingkar tadi berupa percepatan sentrifugal tadi. Nah, it's called the acceleration of gravity and expressed by vector G. Nah, berarti tadi ada G star. Ini dia murni tanpa kita memperhatikan apa tadi, percepatan sentrifugal, tapi ketika nanti kita ngomong G, ini sudah ada komponen apa tadi, omega kuadrat dikali R, percepatan sentrifugalnya. Nah, kita akan melihat analisisnya itu. Nah, ini the magnitude of G is easily calculated if we assume G star and G have the same direction. Jika G star dan G punya same direction, arah yang sama. The component of omega kuadrat R
in the direction of G star is. Nah, berarti kita nanti coba melihat sehingga bisa menemukan persamaan ini. Nah, persamaan ini ya, persamaan ini. Bagaimana persamaan ini turun, kok bisa percepatan gravitasi totalnya adalah G star 1 min ini seperti ini ya boh. Nah, nanti silahkan dibuktikan, kita jelaskan dulu di sini kok iso dadi kuwi apa. Nah ya jelas nih ya, secara analisis vektor begini, kamu belajar vektor kan. Nah, belajar vektor persamaan 19 itu didapatkan dari sini tadi. Kalau bumi itu benar-benar sphere, bulat, maka ini garis putus-putus ini kan seharusnya ini, tapi nyatanya bumi itu bulat pepat. Nah, berarti di sini lebih pepat, di sini melembung itu apa ini? Melembung ya, pokoknya melembung ya. Meletot ke sini, meletot itu wis pokoknya ngono lah. Ini ya, bulat pepat ini. Nah, berarti tidak sphere murni. Kalau sphere murni ini garis putus-putus ini. Dan bumi itu berotasi sumbunya ini. Nah, sumbu rotasinya ini. Nah, maka di sini ada arah apa tadi? Omega tadi muter gini. Nah, wis ya. Sekarang kita lihat apa? Nah, ini ya. Kita lihat secara analisis vektor. Nanti zaman tugasnya ini ya, tugasnya buktikan ini. Tugas pertama ini buktikan. Saya kasih clue-nya, nanti silahkan dicoba buktikan. Berarti gini kan, kalau nanti ini buminya bulat, apa tadi, buminya bulat pepat, nah berarti kan ini inti bumi, pusat bumi ini jari-jarinya bumi pada titik tertentu. Nah, ini nanti efeknya untuk apa sih? Setiap nanti di posisi khatulistiwa, ini khatulistiwa, semakin bergerak menuju ke kutub sini, maka percepatan gravitasi itu akan beda, jadi dipengaruhi juga oleh apa tadi, oleh jarak jari-jarinya yang berbeda antara di ekuator sama di node, di pole sini di kutub. Maka nanti juga dipengaruhi adalah adanya apa tadi, rotasi bumi pada porosnya, dan porosnya adalah ngikut sumbu di kutub utara sama kutub selatan tadi. Nah, sekarang kita lihat kalau di posisi titik sini, misalkan ini di berapa lintang ini nanti latitude. Jadi kalau sampai nanti lihat Indonesia mungkin di daerah sini ya kan, di ekuator, di khatulistiwa. Kemudian nanti semakin ke utara, misalnya di daerah apa, Taiwan, Cina, Jepang, Korea dan seterusnya, akan semakin ke utara gini kan. Nah, sampai ke kutub. Maka di ekuator sama di sini nanti akan beda. Kita lihat posisinya. Ini berarti jari-jarinya kan ini R, ya kan? Nah, R. Kalau kita, suatu benda berada pada ketinggian dari titik sini ke sini, ini ketinggiannya adalah Z, oke ya, ketinggiannya Z, berarti bendanya ada di sini, maka benda ini mengalami percepatan gravitasi G starnya, arahnya ke sini kan, G starnya menuju ke pusat bumi, oke ya, paham ya. Tetapi pengaruh dari apa tadi, pengaruh dari rotasi, dia kan berotasi terhadap sumbu bumi atau porosnya bumi, maka di sini R-nya adalah posisinya vektor R-nya ke sini. Nah, vektor R-nya ke sini, anggap saja di sini vektor R-nya ya, sepanjang ini. Kalau bendanya di sini berarti kalau kita uraikan kan di sini. Nah, di sini posisinya dia nanti punya vektor R. Nah, punya vektor R, maka di sini nanti dia mendapat percepatan sentrifugal arahnya ke sana. Nah, ini kan omega kuadrat dikali R, dan dia mendapat percepatan gravitasi G starnya murni ya, akibat adanya medan bumi, maka dia arahnya menuju pusat. Nah, ada percepatan ke sini dan ada percepatan yang ke arahnya sumbu bumi. Maka nanti resultan percepatan gravitasinya itu arahnya ke sini. Nah, pakai apa? Poligon, teknik poligon. Ini ada vektor ke sini tambah vektor ke sini, jadinya vektor ke sini. Masih ingat ya, di fisika dasar ini sudah. Nah, maka nanti ini G-nya itu adalah resultan dari apa? G star dan omega kuadrat dikali R. Nah, ini G starnya vektornya menuju pusat bumi, dan ini vektornya menuju searah dengan R ini, bukan R ke sini ya.
R-nya adalah jarak terhadap, ini maknanya adalah jarak terhadap apa? Terhadap sumbu. Oke. Jarak terhadap sumbu. Nah, sekarang kita coba cek sini. Bagaimanakah nanti cara kita meresultankan? Cara meresultankan nanti ini sebagai tugasnya saya kasih gambaran dulu. Saya kasih gambaran sih ya, Rek. Nah, ini tadi kan di sini. Kita sekarang tinggal melihat vektor yang ini tadi. Oke, vektor apa tadi? Di sini ada vektor G star, ya kan? Vektor G star. Nah, di sini ada vektor apa? Vektor omega kuadrat dikali R. Nah, sekarang agar ini nanti bisa searah menuju pusat bumi, maka ini harus diuraikan menuju sumbu yang tegak lurus dan sumbu yang sejajar sama apa ini? G star ini. Nah, kuncinya ini. Berarti ini diproyeksikan ke sumbu yang sejajar. Di sini tadi apa? Pusat bumi kan. Nah, bulat pepat ini tadi tuh. Saya ginilah katakannya tadi ya. Nah, di sini tadi kan. Nah, ini. Oke ya. Nah, berarti ini vektor omega kuadrat R ini harus diproyeksikan ke sini. Jadi vektornya kan ini. Nah, berarti nanti ada vektor G star arahnya ke sini dan ada vektor apa tadi? Omega kuadrat R arahnya ke sini. Maka nanti resultannya G resultannya nilainya sama dengan apa? G star. Ini secara nilai, secara kuantitatifnya saja dikurangi apa? Resultan dari omega kuadrat R diproyeksinya G star. Nah, diproyeksinya di sini, berarti di sini. Atau bisa kamu disimpulkan misalkan ini atau dianalogikan jika ini sumbu X dan ini sumbu Y dan ini sumbu X, maka ini adalah omega kuadrat pada sumbu X kan gitu kan. Berarti ini apa? Sudutnya berarti gimana? Sudutnya di sini apa? Theta. Latitude-nya ini kan theta apa jenenge? Apa namanya kok theta? Ini apa bahasanya? Jenenge. Sini apa ini? V ya, V. Nah, berarti di sini kan V. Maka di sini sudutnya adalah V di sini. Oke ya, V-nya di sini. Maka ini nanti jadi apa? G star min omega kuadrat dikali R cos V. Kan gampang loh. Ingat ya iki. Kenapa dapat cos V? Nah, tapi masalahnya R-nya juga tadi dihitung dari mana? R-nya ini juga dihitung dari sini. Dihitung dari sini yang ini tadi. Nah, R-nya dihitung dari sini kan? Nah, dihitung dari sini. Maka R-nya sendiri juga harus diproyeksi ke arah sumbu. Nah, berarti vektor R ini harus diproyeksi. Kalau tadi di sini tak gambarkan saja warnanya yang beda ya, biru ini. Aduh, coret. Ini tak proyeksikan di sini aja gambar yang lebih bagus. Nah, ini kan tadi yang diproyeksi ke sini toh. Berarti ini tadi ada omega kuadrat R di sumbu sini. Oke ya, ini omega kuadrat RX. Nah, kemudian ini juga harus diproyeksikan ini juga sama dengan ini. Nah, sejajar dengan ini, oke. Dan ini harus sejajar dengan ini, oke ya. Berarti nanti R-nya ini akan diproyeksi juga ke sini. Harus diproyeksi ke sini. Maka R proyeksinya ke sini kan juga R cos P karena di sini sudutnya juga P kan. Nah, berarti kan nanti ada R cos P untuk proyeksi R-nya sendiri dan apa? Omega kuadrat dikali R ini diproyeksikan lagi jadi omega kuadrat cos. Nah, ini jadi apa tadi? R cos P juga. Maka nanti G star min apa ini? Omega kuadrat R dikali cos. Nah, tak dudoi malah ini. Nah, kan gini. Nah, oke, sekarang nanti coba dilanjutkan, dibuktikan. Ini sudah saya dapatkan ini. Kenapa bisa jadi sampai jadi tadi mana persamaan yang ini tadi Ustaz doi malah niki ya. Oke. Jadi mulai dari awal tadi coba diuraikan sehingga G-nya jadi G star 1 min ini. Oke ya. Oke, dan R-nya ini maknanya adalah jarak dari sumbu koordinat terhadap sumbu apa pusat bumi ke titik yang dituju. Berarti nanti ada komponen jari-jari ditambah ketinggian.
Oke ya, R ditambah apa tadi? Z. Maka R kecilnya nanti dirubah jadi R plus Z. Oke ya wes, tak ada clue-nya itu, tinggal sampai lanjutkan. Maka nanti kalau dihitung the numerical value-nya omega kuadrat R per G star itu sekitar ini. Kan ada atau ini R-nya R bumi atau omega kuadrat itu kecepatan putaran rotasinya bumi, tinggal G star-nya ini sekitar ini. Then follow the effect of earth rotation is to make the value of G in the equator sakmene di ekuator less than at the pole, selisihnya dengan yang di pole di kutub sekian. Nah ini kalau yang di pole kutub, kalau yang di latitude of 45 apa tadi garis lintang lintang bumi 45 sekian, semakin ke ekuator semakin kecil, jadi yang paling besar di kutub. Oke, sekarang lanjut ke geopotensial. Geopotensial itu apa? Lanjut saja ya, geopotensial itu apa? Geopotensial itu kalau sampai di medan listrik ada potensial listrik. Itu kan ada potensial macam listrik, ada potensial apa pegas dan seterusnya. Nah, ini potensial gravitasi itu mirip dengan geopotensial. Geopotensial kalau disebabkan oleh gravity, efek gravitasi. Nah, ini nilainya adalah ini geopotensial, the potential energy per unit mass. Nah, padahal energi sendiri adalah integral dari apa? F ds atau work. Nah, usaha yang dikerjakan untuk memindahkan benda dari ketinggian tertentu yang terpengaruh oleh gravitasi itu adalah FDS pemindahannya. Nah, maka nanti untuk menentukan apa tadi nilai geopotensialnya, geopotensial itu adalah energi per unit mass masanya ini. Berarti F gravitasi per unit mass dikali dz. Ini F dz kan, integral F dz ini tadi kan apa? Energi per unit mass. Maka Fg per m itu kan maknanya sama dengan apa tadi? Percepatan gravitasi atau medan gravitasi. Kalau di listrik ada medan listrik, ada potensial listrik. Kalau di sini ada potensial gravitasi atau disebut sebagai geopotensial. Oke ya. Oke, sekarang makanya di sini variabelnya Z karena dia bermain ketinggian dari permukaan bumi. Wes, lanjut ya. The geopotential V due to the earth alone is found by substituting equation 19 and equation 110 tadi yang mana? Yang itu 10 19 yang dibuktikan tadi. Mana tadi 19 yang dibuktikan ini tadi ya. 16 dibuktikan G-nya itu dimasukkan sehingga nanti menghasilkan ini geopotensial. Ini geopotensial. Oke ya, ini kita masukkan tadi apa integral. Ini kan buktiannya bisa ya, integral G dz. Oke, dibuktikan sekalian ya. Ini jadi ini. Ya, buktikan. Dengan substitusi 16 19 jadi 110. Oke ya. Nah, tuh enggak apa-apa wes. 2 itu soalnya tentang geopotensial. Kemudian ada satelit orbit. Menentukan satelit orbit berarti kita apa tadi? Kalau di orbitnya satelit itu gimana? Orbitnya satelit orbit berarti kan dia nanti ada medan gravitasi yang arahnya ke sini. Tadi gini toh. Tadi ada ini ada G star tadi toh. Nah, di sini ada apa tadi? Arahnya berlawanan sama omega kuadrat dikali apa tadi? R cos kuadrat pi tadi toh. Nah, ini harus nilainya nanti sama. Berarti ketika ini sama, maka nanti akan terjadi posisi orbit yang seimbang, stabil. Jadi tidak akan, kalau ada satelit diterbitkan di orbit itu, dia nanti tidak akan semakin mendekat ke bumi, tapi dia akan pada lintasan yang
stabil. Itu dijaga agar percepatan gravitasinya, medan gravitasinya besarnya sama atau diimbangi dengan percepatan sentrifugal. Nah ini toh akan terjadi balance. Oke. Ini tadi. Ini toh, bro. Ini ya. Can assume between apparent centrifugal force and the gravitational certain important result actually obtained. The balance, this balance may be expressed. Nah ini kan apa tadi? Ini adalah G star dan ini apa tadi? Ini adalah efek dari potensial potensial percepatan sentrifugal. Oke, nah, oke ya, ini sama omega. Jadi omega sama ini maknanya percepatan. Omega represent the angular frequency. Jadi dia bingung podo-podo omega ini. Omega ini huruf kecil, ini omega huruf besar. Podo ini A kecil, ini A besar. Ini abjad Yunani, ini abjad saya. Oke wes, jadi nggak usah bingung. Cuma beda simbol aja gitu. Oke. Satellite in the plane equator may rotate. Berarti ini adalah persamaan apa tadi? The solution, the height of the synchronous orbit is, orbit sinkronnya agar nanti pada ketinggian berapa dia nanti mencapai orbit sinkron. Jadi ketika kita menerbangkan sebuah satelit, nanti ada target ketinggian berapa dari permukaan bumi, dijaga dia punya kecepatan gerak melingkarnya mengelilingi bumi seberapa. Itu nanti akan ketemu titik matching pointnya yang namanya adalah synchronous orbit. Gitu ya, ini persamaannya. Oke. Wes apa nih? Nah, ini T apa tadi ini, kalau T-nya adalah periodenya, berapa waktu untuk mengelilingi apa tadi bumi. Oh, bukan ya, T anu, sorry. The total energy per unit mass. Nah, ini energi, total energi. T-nya di sini bukan periode tapi energi per unit mass is expressed by ini. Atau gravitational potential untuk energi kinetik per unit mass ini ya. Oke ya, ini tadi kan apa? Ini adalah apa tadi? Setengah omega kuadrat dikali apa ini? R kuadrat. Oke, ini sekarang kita lanjutkan escape velocity, kecepatan lepas. Kalau sama di fisika dasar ada kecepatan lepas, ini nilainya itu escape energy, di escape velocity-nya sekian. Kemudian ada efek juga hydrostatic equation. Nah, ini oke, hydrostatic equation. Jadi kita itu berada dalam lautan atmosfer. Kita itu hidup di dasar lautan atmosfer. Nah, lautan atmosfer itu, atmosfer bumi kan adalah fluida yang terdiri yang berupa gas. Jadi fluida itu ada dua jenis, ada gas, ada yang bentuknya cair. Ya, berarti kita berada pada lautan fluida di atmosfer itu dalam bentuk gas, Maka di situ nanti berjalan atau bisa diterapkan prinsip-prinsip tentang hydrostatic equation. Jadi kita bisa ibaratkan dalam kondisi yang ideal, atmosfer bumi itu dalam kondisi yang statis, berarti kita bisa pakai tekanan hidrostatis, atau kita bisa pakai prinsip-prinsip hidrostatik lainnya untuk menganalisis kondisi di dalam atmosfer. Nah, ini kan tekanan hidrostatis rho G dikali Z, ketinggiannya dari permukaan bumi. Dari ketinggian tak hingga, karena ketinggian atmosfer yang begitu jauh dari permukaan bumi, maka didekati dengan tak hingga ini. Oke ya, hydrostatic pressure. Jadi kita di dalam bumi itu mendapat tekanan hidrostatik dari lautan gas dalam atmosfer. Ini ya. Oke, ini silakan didalami lagi, nanti terlalu lama ya. Sekarang coba dilihat, ini ada tugasnya di halaman berapa ya tugasnya? Saya lupa ya. 1 tambah tugas 1 lagi saja yang ringan. Ini kan sudah saya kasih clue-cluenya toh. Sekarang kita tinggal cek yang ini saja. Di problem ini ada solutionnya, nanti bisa dicek. Tapi solusinya ini tidak lengkap, tinggal sampai nanti per langkahnya dijelaskan. Ya, yang saya tugaskan yang nomor berapa ini? Find the angle between G. Nah, ini yang nomor 5 ini aja. Jadi ini find, ini tugasnya ya. Nomor 5 ini tugas ketiga, berarti
Find the angle between K and G and the surface of the earth as a function of latitude, but its maximum numerical value in the latitude does not occur. Nah, berarti kita diminta untuk angle antara G star dan G at the surface of earth pada permukaan bumi as a function of latitude. What is the maximum numerical value and at what latitude does it occur? Nah, kita coba di 5 ini ada pembuktiannya. Ini menyambung dengan yang tadi kan. Nah, from figure 1.3 we expect the angle, ini kita uraikan, berarti nanti alfanya kan tadi ada gini toh. Ini kan tadi ini G ya dah. Ini G star. Sekarang tadi di sini ada omega kuadrat R, ini ada G kan. Nah, sekarang yang ditanyakan ini misalkan adalah sudutnya alfa. Nah, berarti untuk menentukan alfa ini sampean bisa uraikan. Nah, uraikan langkahnya, alfanya jadi ini. Dari mana ini? We may express the angle ini by because ini terus jadi ini. Nah, tetanya 45 dari mana? Atas latitude radian ini. Nah, ini langkah-langkahnya ini silahkan dicoba dibuktikan. Nah, ini ada petunjuknya dari sini kan. Nah, yang ditentukan adalah sudut antara G star dan G ini. Oke ya, sementara itu dulu untuk kuliah di minggu kedua. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi insyaallah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.